Assalamualaikum, apa kabar rekan-rekan Millionaires Club? Kita ketemu lagi setelah lama kita nggak ngobrol. Berintik bersama Jamilah di bawah sinar bulan purnama. Dia berjalan-jalan naik sepeda motor. Muncul ide brilian dari Berintik. Mulai. Yuk kita ngulang pengalaman kita waktu dulu pacaran yuk. Jamilah setuju. Ya udah, akhirnya mereka melewati sebuah padang rumput yang luas dan di situ ada bangunan kuno yang ada tower di atasnya tinggi sekali. Nah, mereka sambil cerita syahdu pengalaman masa lalunya, akhirnya Berintik horny. Dibawalah Jamilah di tempat yang dulu pernah mereka melakukan indahoy. Ya, ini untuk yang 17 tahun ke atas. Yang belum 17 tahun ke atas beli permen sana di Hawaii, ya. Akhirnya Jamilah ini didudukkan di atas pagar besi dan mereka mulai melakukan adegan yang tidak senonoh. Begitu adegan dimulai, tiba-tiba melonjak-lonjak si Jamilah ini. Wah, otomatis setelah berjalan satu ronde dua ronde kok melonjak-lonjak. Berintik tambah semangat, tambah giras. Dia berpikir, istriku ini meskipun sudah tidak muda lagi, ternyata semangatnya itu semangat kuda. Ini dari satu. Dan setelah selesai, dua orang ini kelelahan dan Jamilah pingsan. Wah, betul-betul luar biasa. Lalu Berintik ngomong sama Jamilah, hebat ya kamu ya, tak sangka kamu seperti itu ganasnya gitu. Terus dengan muka lesu dan lelah, mukanya pucat, Jamilah bilang, iya mas, itu 5 tahun yang lalu sebelum ada aliran listriknya. Jadi pagarnya itu ada aliran listriknya. Dulu tidak ada, sekarang ada. Jadi dalam keadaan tersetrum, mereka melakukan adegan percintaan yang tidak senonoh. Ya apa kan milih konco dabuane koyo ngene. Konco dayak sing woto, sing pokro. Wong konco gak ngalor gak ngidul. Wong konco pesok kabeh. Nah, teman-teman, nostalgia memang selalu membawa kenangan yang manis. Tetapi kita tidak bisa melihat masa depan semata-mata dari masa lalu. Kita perlu memahami bahwa hidup ini terus mengalami perubahan. Zaman terus berubah. Meskipun Anda punya nostalgia yang luar biasa, tetapi marilah kita belajar dari pengalaman di masa lalu. Sekarang sudah menuju akhir tahun 2020. Apa yang sudah kita lakukan bulan Januari sampai Desember ini akan membawa sebuah kenangan. Apa yang bisa kita pelajari selama 1 tahun ini? Bukankah kita masuk di dalam satu zaman yang betul-betul penuh kejutan dan penuh dugaan? Adanya virus Corona 19 yang meluluhlantakkan seluruh sendi-sendi ekonomi, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Otomatis semua rencana, planning akan mengalami perubahan. Apa yang Anda siapkan menuju tahun 2021 nanti? Belajar dari pengalaman saya dulu. Saya punya nostalgia ketika saya memasuki industri asuransi, bahwa latar belakang saya, baik dalam hal pendidikan, dalam pengalaman kerja, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana saya melakukan kegiatan ini, melakukan pekerjaan ini. Background saya adalah background yang berhubungan dengan industri network marketing, berhubungan dengan penjualan. Background saya juga berhubungan dengan bisnis konvensional, memasarkan produk-produk dan jasa. Itu sangat mempengaruhi cara saya menjalani bisnis Allian ini. Bahwa tahun 2014 Allian merubah menjadi bisnis sistem, maka orang-orang yang pernah berinteraksi dengan bisnis jaringan menggunakan kacamata lamanya untuk menjalankan usaha ini. Bisnis ini adalah bisnis produk, bisnis jaringan, bisnis duplikasi,
bisnis kepemimpinan, bisnis angka, bisnis yang bisa diprediksi. Banyak ragam definisi dan istilah yang melekat di dalam bisnis di Allian ini. Tetapi sebelum kita berbicara tentang step kedua, marilah kita memahami bersama bahwa ini bisnis produk asuransi. Bagi kebanyakan teman-teman yang menganggap remeh yang namanya sebuah produk, fokus mereka adalah jual peluang, mencari network, mencari partner. Yang penting dia bisa melihat produknya baik, tidak merugikan, maka ketika dia melihat adanya sebuah keuntungan yang begitu besar, dia melakukannya, cepat sekali membangun jaringan. Tetapi lupa bahwa esensi produk akan mempengaruhi masa depan kita di bisnis ini. Orang-orang yang menjalankan bisnis network marketing, khususnya seperti saya dulu, menganggap bahwa produk adalah satu bagian aja dari 100% kesuksesan itu. Apalagi produk-produk yang dulu pernah saya pasarkan bukan merupakan produk elementer, bisa digantikan oleh produk yang lain. Mulai dari produk herbal, produk teknologi. Kita tahu bahwa di Indonesia ini rata-rata produk herbal macam ragam. Ada produk pelangsing, produk penggemuk, ada produk untuk menjaga kesehatan. Yang sebenarnya kalau kita cari di tempat lain, itu juga ada penggantinya. Soal kadar itu tergantung dari kita masing-masing. Tetapi tidak ada sebuah risiko yang sangat berbahaya kalau saya tidak langsing hari ini, kalau saya tidak gemuk hari ini, kalau rambut saya ini tidak tumbuh hari ini. Sehingga mereka beli produk hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ketika paradigma ini dipakai di industri asuransi, dia bayar premi yang pertama, kemudian mulai mengenal bahwa dia harus membayar yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Toh kalau saya nggak bayar sekarang kan nggak bahaya. Toh kalau misalkan kondisi saya sekarang masih sehat kan ya baik-baik saja. Tidak ada yang namanya rasa khawatir ketika polis yang sudah saya beli ini tidak aktif atau yang kita sebut dengan lapse. Nah, apa yang terjadi? Duplikasi berjamaah. Dimulai dari kesalahan saya memahami esensi dari produk asuransi. Nah, rekan-rekan semua, di tahun 2021 ini, di saat kondisi serba tidak pasti dan tidak menentu, ditambah lagi yang namanya efek pandemi, itu terus-menerus tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung grafiknya meningkat. Muncul lagi varian-varian baru, mutasi dari jenis virus yang akhirnya menyebabkan risiko seseorang mengalami sakit dan bangkrut itu sangat dekat sekali. Proses penularan terjadi begitu cepat, berapa banyak fakta membuktikan, bukan hanya yang sakit, tenaga kesehatan pun juga banyak yang berguguran. Tanpa saya berniat menakut-nakuti Anda, bahwa tidak memiliki asuransi adalah sama halnya dengan Anda berjalan di pinggir jurang yang tidak ada ujungnya. Jadi Anda berjalan di pinggir jurang yang Anda tahu di depan itu ada lubang besar dan kita akan masuk ke dalamnya kalau kita tidak mempunyai alat keselamatan. Asuransi tidak menjamin bahwa Anda terhindar dari yang namanya sakit. Banyak bukti bahwa orang punya asuransi juga sakit juga. Tapi ada juga yang nggak punya asuransi juga sakit juga. Asuransi tidak ada sangkut pautnya dengan siapa yang dahulu kena sakit. Tapi ketika kita bangkrut, ketika sakit butuh obat, dan itu butuh uang, selama 1 tahun ini, apa yang sudah Anda lakukan? Jika Anda 1 tahun ini Anda sehat, marilah kita belajar dari cara kita di dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Ketika Anda membutuhkan dana, membutuhkan uang, dan saldo yang ada di rekening Anda dalam keadaan sudah menipis bahkan kosong, siapa yang Anda hubungi? Apakah tetangga Anda, saudara Anda, keluarga Anda? Apakah dengan serta-merta mereka langsung menyerahkan dana kepada Anda tanpa proses yang berbelit-belit? Nah, jika untuk urusan yang remeh-temeh saja prosesnya berbelit-belit,
Bagaimana ketika Anda membutuhkan dana besar di saat kita tak mampu lagi bekerja? Ini persoalannya. Jadi, belief terhadap produk asuransi merupakan pilar utama sebelum kita menjalankan industri ini dengan benar. Selama kita menganggap bahwa asuransi adalah produk yang bisa ditunda, bisa produk yang tidak mempunyai efek kepada kita tapi hanya efeknya kepada orang lain. Selama kita menganggap bahwa yang sakit itu orang lain dan kita tidak bisa sakit dan sakit itu tidak butuh uang, maka kita berada dalam risiko yang besar. Marilah rekan-rekan, di tahun 2021 ini kita lebih bijaksana di dalam mengelola keuangan kita dengan memiliki asuransi tanpa ditunda. Dilakukan segera pun, apakah sudah cukup ataukah tidak. Bahwa sekarang produk yang paling banyak dicari adalah produk kesehatan. Sebelum Anda memutuskan membeli produk kesehatan, asuransi kesehatan maksud saya, maka Anda perlu bijaksana di dalam menimbang dan memilih berbagai macam pilihan. Yang warna merah, warna biru, warna kuning, setengah biru, setengah hijau, apapun warnanya. Tapi Anda perlu bijaksana untuk menimbang kembali. Karena sekali Anda membeli produk asuransi, harapannya adalah Anda akan dilindungi dan diberikan rasa aman dan nyaman sampai Anda tutup usia. Nah, kadang-kadang klausul yang ada di dalam polis asuransi kesehatan tidak dipelajari lebih detail, sehingga sudah bayar bertahun-tahun, harapannya bisa dipakai, dan ternyata terjadilah karena sakit. Itu sebuah kepastian. Setelah 1 tahun digunakan, dibayar sama perusahaan asuransi. Tiba-tiba dihentikan secara sepihak karena di dalamnya terdapat sebuah klausul bahwa perusahaan asuransi berhak untuk melakukan evaluasi terhadap proses Anda menjadi nasabah. Dan saat itu Anda tidak lagi bisa menggunakan produk asuransi kesehatan, sedangkan usia Anda sudah tidak lagi muda. Kesempatan Anda untuk ikut asuransi lain menjadi tertutup karena ya usia mempengaruhi. Karena itulah saya sarankan Anda memilih produk asuransi kesehatan dengan cara mempelajari polisnya lebih konkret. Kalau Anda tidak ngerti, tanyakan kepada nasabah. Kalau Anda tidak mengerti, tanyakan kepada agennya. Apakah kontrak ini akan melekat kepada saya sampai usia saya berakhir atau sampai kontrak ini berakhir? Jangan hanya cari asuransi yang polis bayar preminya itu murah. Karena yang murah belum tentu aman. Yang mahal pun belum tentu optimal. Kita perlu lebih cermat di dalam hal ini. Mudah-mudahan informasi ini berharga untuk kita semua. Mari kita sukses bersama-sama. Silakan Anda komentar di kolom di bawah ini jika Anda punya pengalaman yang berharga. Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi lonceng. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga sukses menyertai kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.